Barang siapa yang dalam kesehariannya bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan membebaskan segala kesusahannya dan mengampuni segala dosanya. Kemudian tutup dengan berdoa memohon apa yang dihajat kita masing-masing. Biidznillah, apapun bentuk hajat kita, insyaallah akan cepat terkabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Vinasweet. Terima kasih buat yang sudah nonton dan subscribe. Saya doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Di video kali ini saya akan sharing tentang amalan kekayaan. Banyak sekali orang yang ingin mendapatkan kekayaan tanpa bersusah payah secara Islam. Yang pertama yaitu sholat di awal waktu atau sholat tepat pada waktunya. Di saat azan dikumandangkan, kita sudah ambil wudhu, lalu kita melaksanakan sholat qobliyah, lalu dilanjutkan dengan sholat wajib, dan dilanjutkan dengan sholat ba'diyah. Amalan tentang kekayaan memang sangat hubungan sekali dengan sholat fardu. Apabila kita sholatnya tepat waktu, maka rezeki kita akan mengalir secara lancar dan terus menerus. Dan yang kedua yaitu hidupkan yang sunnah-sunnah seperti sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah yang lainnya. Lalu kita hidupkan juga seperti puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, ataupun puasa Yaumul Bid. Dan amalan yang selanjutnya itu adalah sedekah. Sedekah itu juga sangat cepat sekali dampaknya untuk menarik rezeki. Karena dengan cara berbagi kita merasa berkelimpahan. Amalan yang selanjutnya yaitu amalan membaca waqiah. Barang siapa yang membaca waqiah di saat pagi dan sore, maka orang tersebut akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang selanjutnya adalah amalan istighfar dan sholawat. Saya setiap hari, alhamdulillah atas izin Allah, masih diizinkan oleh Allah, setiap hari sebelum salat duha mengamalkan sayyidul istighfar 100 kali, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha 12 rakaat, lalu setelah sholat duha dilanjutkan dengan membaca sholawat Jibril 4444 kali, lalu istirahat sejenak dan saya membaca sholawat munjiat 100 kali. Dan setelah zuhur dilanjutkan lagi membaca sholawat munjiat kurang lebih 400 kali. Dan setelah sholat isya membaca sholawat syajaratun nuqud atau sholawat pohon uang sebanyak 400 kali. Karena itu benar-benar juga sangat menarik sekali ke rezeki kita, berdampak sekali pada rezeki kita. Terus setelah sholawat munjiat, setelah sholawat syajaratun nuqud, saya membaca surat Tabarok atau surat Al-Mulk. Kemudian saya lanjut dengan sholat hajat 2 rakaat, lalu saya tutup dengan sholat witir, terus saya sholawat munjiat lagi kurang lebih 500 kali. Nah, di sini saya akan berbagi kisah nyata. Cerita ini dikisahkan dari seorang
pria miskin yang sudah menikah ya. Kemudian pria miskin itu berkata pada istrinya bahwasanya dulu si pria miskin ini pernah ngaji kepada salah seorang guru. Kemudian gurunya itu berpesan kepada semua murid-muridnya bahwasanya barang siapa dalam kesehariannya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan membebaskan dia dari kesusahan. Nah, kemudian si suami itu mengajak istrinya itu untuk berselawat dalam kesehariannya, karena si pria miskin ini udah capek hidup susah, udah capek hidup melarat. Maka si istri pun ikut saran dari suaminya itu. Nah, si suami dan si istri itu dalam kesehariannya itu berselawat terus, baik dalam aktivitas ataupun saat istirahat. Saat dia cuci piring, cuci baju, nyapu, berkebun, mereka berdua itu berselawat. Di hari pertama mereka berdua berselawat, di hari kedua mereka tetap berselawat. Nah, dalam beberapa hari kemudian mereka tetap berselawat. Kemudian si istri itu ngomong pada suaminya, bilang gini, "Kak, kita sudah berhari-hari berselawat, kok belum datang keajaiban ya dari Tuhan untuk kita berdua?" Nah, kemudian si suami itu ngomong pada istrinya, "Gak apa-apa dek, kita berselawat aja terus, siapa tahu besok atau suatu saat nanti kita akan dapat keajaiban dari Tuhan." Kemudian istrinya pun ikutin lagi saran dari suaminya. Nah, beberapa hari kemudian si pria miskin ini mendengar kabar ada sayembara dari kerajaan bahwasanya si raja tersebut kehilangan mahkota. Nah, akhirnya si pria miskin ini memberanikan diri untuk mengikuti sayembara tersebut. Si pria miskin ini datang ke kerajaan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan modal bersolawat. Nah, di sini si pria miskin ini memenuhi persyaratan-persyaratan dari kerajaan. Kemudian si pria miskin ini ngomong kepada sang baginda raja bahwasanya si pria miskin ini akan membawa mahkota raja dalam waktu seminggu, tapi dengan syarat sang raja tersebut memberikan pasokan makanan untuk pria si miskin ini dalam waktu seminggu tersebut. Maksudnya gini, dalam sehari si pria miskin ini minta sepotong roti, di hari kedua minta 2 potong roti, di hari ketiga minta 3 potong roti. Nah, dan di hari keempat minta 4 potong roti. Di hari kelimanya si pria miskin ini minta 5 potong roti. Di hari keenam meminta 6 potong roti, dan di hari ketujuh si pria miskin ini meminta 7 potong roti. Nah, kemudian sang raja itu menyanggupi, mengiyakan persyaratan dari si pria miskin tersebut. Kemudian raja itu ngomong, "Baiklah, kalau memang itu syarat dari kamu akan saya penuhi persyaratan darimu. Tapi kalau kamu tidak bisa membawa mahkota raja ke kerajaan, maka akan saya bunuh kamu." Begitu kata baginda raja. Nah, karena sang raja itu udah memenuhi persyaratannya itu, kemudian si pria miskin ini pulang ke rumah. Nah, di perjalanan itu si pria miskin itu tetap berselawat. Kemudian keesokan harinya baginda raja itu mengutus utusannya membawa sepotong roti ke rumah si pria miskin tersebut. Nah, kemudian keesokan harinya di hari kedua sang raja tersebut mengutus utusannya untuk datang ke rumahnya si pria miskin tersebut. Kemudian suaminya itu ngomong pada istrinya bahwasanya ini ada rezeki 2 potong roti dari baginda raja. Nah, kemudian keesokan harinya di hari ketiga
karena si ketua pencuri tersebut itu curiga, maka ketua pencuri itu mengutus anak buahnya untuk memata-matai rumah si pria miskin tersebut. Nah, kemudian 3 pencuri tersebut datang ke rumah si pria miskin tersebut. Kemudian pria miskin itu ngomong pada istrinya, "Dek, nanti akan ada 3." Kemudian 3 pencuri tersebut kaget. Loh, kok tahu bahwasanya di sini ada 3? Kemudian 3 pencuri tersebut pulang laporan kepada ketuanya bahwasanya pria itu tahu keberadaan pencuri itu ada 3. Padahal si pria miskin itu ngomong pada istrinya bahwasanya nanti akan ada 3 itu roti, bukan si pencuri. Tapi si pencuri itu salah paham. Nah, karena si ketua pencuri itu nggak percaya, akhirnya keesokan harinya ketua pencuri tersebut mengutus anak buahnya untuk datang lagi ke rumah si pria miskin tersebut. Kemudian si pria miskin tersebut ngomong lagi pada istrinya, "Dek, nanti akan ada 4." Kemudian keempat pencuri tersebut kaget lagi, kemudian laporan lagi kepada ketua pencuri tersebut. Nah, kemudian keesokan harinya diutus lagi oleh ketua pencuri tersebut 5 anak buahnya, karena gak percaya ya. Akhirnya mengutus lagi sampai di hari ke-7. Nah, si ketua pencuri tersebut ikut ke rumah si pria miskin tersebut. Bahwasanya pria miskin tersebut ngomong gini pada istrinya, "Dek, nanti akan ada 7." Akhirnya si ketua pencuri tersebut dan anak buahnya itu kaget. Kemudian si ketua pencuri tersebut masuk ke dalam rumah si pria miskin tersebut. Kemudian ketua pencuri tersebut meminta maaf dan memohon ampun kepada pria si miskin tersebut. Lalu si ketua pencuri itu mengembalikan mahkota raja itu kepada pria si miskin tersebut. Kemudian si pria miskin tersebut datang ke kerajaan dengan membawa mahkota. Dengan mengembalikan mahkota tersebut, kemudian si pria miskin tersebut ngomong pada baginda raja, "Begini, raja, ini mahkota raja, bahwasanya saya bisa mengikuti sayembara tersebut dengan membawa hasil." Nah, karena berita itu sudah tersebar kemana-mana bahwa si pria miskin itu bisa mengikuti sayembara dari kerajaan dengan membawa hasil. Nah, kemudian pada waktu itu di hari Jumat ada dari jamaah masjid datang ke si pria miskin tersebut dengan mengundang bahwasanya si pria miskin tersebut mendapat undangan dari masjid untuk berkhutbah. Lalu si pria miskin itu terdiam, mikir lama banget, karena dia tuh bukan seorang ulama, tapi kok diundang untuk berkhutbah. Nah, karena si pria miskin itu melihat amplop, jadi undangan itu pun diiyakan oleh si pria miskin itu. Lalu si pria miskin itu datang memenuhi undangan ke masjid tersebut. Nah, di masjid itu sudah banyak sekali jamaahnya. Semua para jamaah itu terkesima melihat dan kagum kepada si pria miskin itu. Bahwasanya pria miskin itu katanya sangat tawadhu, sangat rendah hati. Padahal si pria miskin itu merunduk karena dia merasa ketakutan. Takut dia tuh gak bisa khutbah, gak apa yang mau diomongin. Kemudian pria miskin itu tetap melangkah ke depan sampai di tempat mimbar. Kemudian pas di tempat mimbar itu, si pria miskin itu terdiam. Kemudian melihat semua jamaahnya udah siap mendengarkan khutbah. Lalu pria miskin itu berusaha untuk ngomong. Terpaksa dia ngomong gini, "Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan semua para jamaah di sini, saya mohon untuk diberikan jalan tengah
di tengah-tengah sini. Kemudian para jamaah itu memberikan jalan lurus sampai di luar masjid tersebut, karena si pria miskin ini berusaha untuk kabur, untuk melarikan diri. Nah, ternyata benar si pria miskin itu kemudian lari keluar masjid. Nah, kemudian semua jamaahnya bingung, loh kenapa itu si pria miskin itu lari, kemudian jamaahnya pun ikut lari, semua para jamaah itu mengosongkan masjid. Nah, ternyata setelah semua jamaahnya itu udah nggak ada yang di dalam masjid, semua pada keluar, ternyata masjid itu roboh. Si pria miskin itu tadi pun kaget dan heran melihat kejadian tersebut, dan semua jamaahnya pun semakin yakin bahwasanya si pria miskin itu adalah seorang ulama besar dan seorang wali Allah. Padahal si pria miskin itu sendiri nggak ngerti, dia kebingungan, lu kok bisa terjadi, masjid ini bisa roboh, bingung. Cukup segini aja ya yang bisa saya sharing. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat.